Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Mari kita mulai ibadah ini. Saya undang untuk jemaat tempat ini untuk berdiri, untuk kita menghormati dan kita perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati 1 bulan lagi bersama dengan Engkau Tuhan, di mana kami boleh melihat banyak keajaiban, banyak pertolongan Tuhan, banyak penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami hati seorang murid. Lembutkan hati kami, kuduskan layakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, biarlah Engkau yang mengampuninya Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, pada saat kami menaikkan puji-pujian, Tuhan biarlah Engkau yang bertakhta di atas puji-pujian kami. Tuhan urapi setiap tim pelayanan kami pada pagi hari ini Bapa. Baik tim musik, song leader, singers, pemandu dari multimedia, soundman, semua pendoa syafaat yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan Engkau yang mengurapi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Engkau berkati juga hamba-Mu, Pastor Hadi Setiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Kau sendiri ya Bapa yang mengurapi hamba-Mu ini. Setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, firman itu boleh jatuh ke tanah yang subur, sehingga boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan biarlah melalui firman yang kami dengar ini Tuhan, biarlah boleh mengubah karakter kami, boleh mengajar kami, boleh menegur kami, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah Zoom ini Bapa. Tuhan, apabila ada yang sakit, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Biarlah walaupun kami berbeda jarak dan waktu, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kuasa-Mu dapat menjangkau kemanapun, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kuasa-Mu, mujizat-Mu tetap ada ya Bapa. Biarlah Tuhan terjadi juga pemulihan di dalam keluarga-keluarga ya Bapa, sehingga keluarga-keluarga boleh keluar lebih daripada pemenang. Biarlah Tuhan persatukan keluarga-keluarga ini di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah apabila ada hal-hal yang menjadi masalah di dalam keluarga, biarlah melalui firman yang didengar pada hari ini boleh mengubahkan mereka. Boleh terjadi pemulihan di dalam keluarga-keluarga ya Bapa, sehingga keluarga-keluarga boleh kembali utuh, boleh kembali bersatu kembali. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkemenangan, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang dalam keadaan lemah, yang tidak harapan, yang tidak pengharapan dari Kau yang memberikan pengharapan yang baru. Ya Tuhan, biarlah dalam keadaan ekonomi seperti ini ya Bapa, biarlah selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan ya Bapa. Biarlah kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Biarlah kami boleh melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk sarana prasarana yang kami pakai, biarlah tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau membentengi kami semua dengan pasukan malaikat-Mu. Tidak ada serangan-serangan balik dalam bentuk apapun juga ya Bapa. Biarlah kami boleh beribadah dengan tenang. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Walaupun ada berada di rumah, tapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Boleh ada di rumah masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami serahkan dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini?
Luar biasa. Yesus kita ajaib, Yesus kita dahsyat. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita percaya Yesus kita dahsyat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kita tinggikan nama Yesus. Yesus menang. Dia menang dalam hidup kita. Dia berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Namamu kami tinggikan. Namamu kami agungkan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Betapa hebat kuasanya yang dikerjakannya bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Segalanya telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Semua musuhnya telah dikalahkan. Yesus menang. Haleluya. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut telah dihancurkan. Umatnya dibebaskan. Yesus menang. Yes, dengan iman percaya kita katakan. Betapa hebat kuasanya yang dikerjakannya. Haleluya. Bagi kita orang yang percaya. Amin. Segalanya telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Semua musuhnya telah dikalahkan. Yesus menang. Yes, Yesus menang dalam hidup kita. Amin Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Kuasa maut telah dihancurkan. Umatnya dibebaskan. Yesus menang. Katakan Yesus menang. Yesus menang. Haleluya. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut telah dihancurkan. Umatnya dibebaskan. Yesus menang. Ayo mari Bapak Ibu katakan Yesus menang. Yesus menang. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, dengan segenap hati katakan bahwa Yesus kita menang. Mari Bapak Ibu dengan iman percaya kita. Kuasa maut telah dihancurkan. Umatnya dibebaskan. Yesus menang. Sekali lagi katakan Yesus menang. Yesus menang. Yes. Amin. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut telah dihancurkan. Umatnya dibebaskan. Yesus menang. Haleluya. Yesus menang. Yesus menang. Yesus menang. Katakan Yesus menang. Yesus menang. Haleluya. Haleluya. Kita beri sorak-sorak bagi nama Yesus. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan tinggikan nama Yesus. Yang Yesus inginkan dalam hidup kita adalah hati kita. Biarlah kita bawa pujian penyembahan dengan senap kekuatan kita. Dengan iman percaya kita kepada Yesus. Kalau kita bisa melewati bulan-bulan sebelumnya, bukan karena kita hebat, tapi kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Biarlah pujian kita bawa kepada Yesus. Sebab Dia menunggu kita, memberikan kehidupan kita, memberi hati kita. Yesus kita dahsyat.
Dia luar biasa dalam hidup kita. Kami bawa pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Hingga Kau jadikan kami biji mata-Mu. Ini kami Bapa. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Lembutkan hati kami ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di rumah, di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kali lagi kita katakan pujian dan syukurku. Haleluya. Pujian dan syukurku. Haleluya Yesus. Ku bawa padamu. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Beri kami kerendahan hati ya Bapa. Sadar bila ku ada semua anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh Yesus,
membawa hidup kami dengan tulus kepadamu ya Bapa. Yes. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau buat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kita katakan, Ku tahu Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ini yang Kau rindukan dalam hidup kami Tuhan. Engkau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Engkau Bapa yang peduli bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Ku tahu hidupku berharga. Kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Dalam hidupku ku harus
kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah bagi kami lepas pribadi, Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau dahsyat, Yesus. Biarlah iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Sampai Engkau menjemput kami. Iman kami tetap bersama Yesus Kristus yang dahsyat. Iman percaya kami tidak goyah. Walaupun saat ini kami mungkin ada di dalam badai. Tapi kami tahu Tuhan Yesus kami dahsyat. Pertolongan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes, Tuhan. Di saat aku
Shalom saudara dikasihi Tuhan, senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama, untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Dan baik bagi saudara-saudara kita yang ada di tempat ini maupun dimanapun Anda berada, kami mengucap syukur bahwa perlindungan Tuhan tetap ada pada kami semua. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai pada kami semua. Dan sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik dan Tuhan memberkati setiap keluarga kami semua. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua juga pada hari-hari ke depan. Bapa, pada saat ini kami akan kembali mendengar sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi akan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, berikan hikmat dari Engkau Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu perkatakan ini seturut apa yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh sampaikan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan pimpinan perlindungan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kami akan sama-sama mempelajari kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan oleh gereja pada saat ini adalah karakter anak dibentuk dari keluarga. Tentunya kita mengetahui bahwa keluarga adalah unit terkecil yang Tuhan ciptakan bagi kita semua, dan tentunya itu sangat mempengaruhi kepada keseluruhan anggota dari keluarga. Jadi meskipun kita akan berbicara mengenai karakter anak, tetapi tentunya ini akan terkait dengan seluruh anggota keluarga. Dan kita akan membaca ayat penuntun yang akan kita baca bersama-sama, yang terambil dari Matius 19 ayat 13 sampai 15. Dan demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Pada saat itu Tuhan Yesus berkumpul dengan muridnya, dan begitu juga dengan anak-anak yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 127 ayat 3, dikatakan bahwa anak adalah buah kandungan. Ya, anak itu diistilahkan sebagai buah kandungan, dan itu merupakan upah dari Tuhan. Upah dari hasil jerih lelah kita melayani Tuhan. Tuhan memberikan upah, dan itu berupa anak yang merupakan buah kandungan. Nah, Mazmur 127 ayat 3 mengatakan begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi kita mengetahui bahwa anak-anak itu adalah merupakan suatu berkat bagi sebuah keluarga. Yang saya yakin kita semua yang sudah mempunyai anak, kita mengetahui bahwa anak itu membawa sukacita dalam keluarga. Kita tahu bahwa apabila keluarga itu mendapat seorang tambahan anggota keluarga, bayi, begitu ya, dan pasti seluruh keluarga itu akan bersukacita. Pasti tidak ada yang cemberut, tapi semua mereka pasti bersenang, sukacita karena adanya tambahan satu anggota keluarga. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan memberikan itu sebagai upah dalam satu keluarga, maka tentunya Tuhan juga mengharapkan bahwa anak itu akan terpelihara dengan baik. Karena saya yakin Tuhan juga mempercayakan anak itu kepada suatu keluarga bukan secara begitu saja. Tentunya Tuhan sudah memperhitungkan betul bahwa keluarga ini dianggap oleh Tuhan bisa mendidik dengan baik, merawat dengan baik, membesarkan dengan baik, dan membina juga dengan baik. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah,
Apakah orang tua saat ini sudah mendidik dengan benar semua anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Nah, ini yang menjadi yang kita harus renungkan bersama Bapak Ibu sekalian. Karena meskipun kelihatannya ini suatu konsep yang sangat wajar, tetapi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita lupa melakukan hal yang seturut rencana dan kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita mengetahui generasi saat ini, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa generasi saat ini itu sangat berbeda jauh dengan generasi, ya saya pun dengan generasi anak saya sudah sangat berbeda jauh. Dan anak-anak yang lahir sejak tahun 1990, ya 1990, atau bahkan yang lahir tahun 2000, itu sudah punya istilah sendiri, yaitu yang disebut sebagai generasi digital native. Ya. Kenapa disebut digital native? Karena semuanya mereka sudah pakai digital. Ya. Semuanya kehidupan mereka tidak bisa lepas dari gadget. Ya, dan era digital itu mempunyai dampak positif dan negatif bagi kehidupan anak-anak kita, generasi pada saat ini. Nah, kalau kita lihat dampak positifnya dulu kita bicara. Sekarang meskipun kita masih ada dalam masa pandemi, tetapi dengan adanya teknologi digital, maka nah ini seperti ini, kita masih bisa berinteraksi ya dengan teknologi, dengan Zoom, dengan webinar, ya. Kita bisa melakukan video call, ya, dan bahkan kalau kita melihat dalam meskipun sekarang dalam bisnis ini sekarang usaha, ya banyak yang mereka yang di PHK dan sebagainya yang belum mendapat pekerjaan tetap, tapi ada alternatif, mereka bisa melakukan bisnis online dengan adanya digital ini. Tetapi tentunya hal-hal ini juga bukan hanya segi positif saja yang terdampak. Ada juga dampak-dampak negatif yang harus kita pikirkan. Nah, ini yang perlu kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak juga menyadari. Ya. Anak-anak yang serba semuanya pakai gadget, ya semuanya tergantung daripada ya paling gampang lah HP lah, ya, HP. Maka mereka akan sangat terikat dengan HP, dengan laptop, dengan komputer dan semuanya, dan membuat mereka sekarang menjadi lebih terikat, kegiatannya hanya melibatkan diri dia sendiri. Sebab dia bisa melakukan semua dengan sendiri. Ya, main-mainan pun mereka sudah pakai game yang mungkin lewat HP dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya masih bermain, masih kecil, masih main, ya kita masih ada main kelereng, ya kita kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang sebaya masih bisa main yang disebut tak umpet, ya lari-lari, kita sembunyi-sembunyi. Ya sekarang boleh dibilang anak-anak semua mainnya pakai HP, ya, dan itu membuat anak-anak menjadi lebih ke egosentris. Mereka kurang mempunyai kesempatan untuk bersosialisasi satu dengan yang lain. Nah, kemarin saya juga baru pergi ke suatu tempat, kita ketemu dengan keluarga yang lain. Gitu ya. Saya melihat ada orang tua yang datang dengan anaknya masih kecil, ya mungkin sekitar ya 4-5 tahun begitu. Ya. Dan anaknya itu lari-lari kemana-kemana begitu ya. Orang tuanya mencoba untuk menenangkan dia, mengajak dia untuk duduk sama-sama. Ya, dikasih kertas gitu, dikasih pensil untuk coret-coret, untuk main-main mungkin gitu, mewarna dan sebagainya. Nggak mau diam. Anak itu tetap aja lari-lari sampai orang tuanya cukup repot juga. Terus akhirnya anak itu dikasih HP, dikasih mungkin ada game, saya nggak tahu, saya tidak lihat ya. Atau mungkin ada video di situ, mungkin ada film kartun dan sebagainya. Baru diam. Ya. Nah, jadi itu yang suatu hal yang perbedaan. Kalau dulu waktu saya masih kecil, ya kalau kita pergi kemana-mana, orang tua saya bawa mobil-mobilan, ya, yang untuk kakak saya yang perempuan dikasih boneka-bonekaan gitu ya, kita bisa main boneka, bisa main. Nah, pada saat kita mungkin mulai bosan, kita dikasih mobil, kita bisa asik dengan mainan itu. Tapi anak sekarang kalau dikasih mobil-mobilan, mungkin anak laki dikasih mobil-mobilan, mungkin dia sudah nggak begitu tertarik lagi, dia lebih tertarik dengan permainan gadget. Bapak Ibu sekalian, apakah itu berpengaruh dalam kehidupan keluarga? Berpengaruh. Ya, saya ingat waktu dulu kalau mainan saya rusak,
Saya mungkin bisa minta tolong kepada orang tua saya. Ini mobil-mobilan saya bannya copot gitu. Kemudian orang tua saya akan mengambil ya, mungkin dia ambil lem uhu ya, zaman dulu ya. Lem uhu itu dia lem ya, mobilnya bannya ditempelin lagi. Dan kita senang karena orang tua kita bisa menolong. Bagaimana dengan sekarang? Semua permainannya gadget. Malah terbalik kalau saya lihat. Sekarang orang tua tentunya tidak semahir seperti anak-anak. Sehingga kalau orang tua justru saat ini yang minta tolong kepada anak. Ya saat ini kalau misalnya dulu waktu saya permulaan kali Zoom, ya permulaan kali Zoom mengadakan ibadah Zoom, saya yang tanya sama anak saya, ini bagaimana caranya Zoom? Dan saya juga nggak ngerti ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu kayaknya sepertinya otaknya memang sudah di-tune in untuk gampang mengerti akan alur digital itu. Sehingga buat dia kelihatannya sangat mudah, buat kita pusing. Tapi buat dia sangat mudah. Nah itu akibat dari hal-hal seperti itu, maka sekarang bukan orang tua yang menolong anak, tetapi anak yang menolong orang tua. Ini kan jadi suatu hal yang terbalik ya. Nah apakah itu berpengaruh juga? Saya rasa berpengaruh. Ya. Nah kemudian sekarang orang-orang juga melihat semuanya, orang kalau anak-anak membutuhkan informasi sesuatu, katakanlah begini, satu saat dia rasa masuk angin gitu. Mesti minum obat apa nih? Kalau dulu anak-anak pasti tanya sama orang tua, kalau sekarang mungkin dia bisa cari di Google. Apa yang nggak bisa didapat dari Google? Semua di Google bisa dapat. Baik itu pengetahuan di sekolah, baik itu mengenai kesehatan, baik mengenai hal segala macam persoalan kehidupan, orang bisa tanya di Google. Jadi Google itu seolah-olah sudah menggantikan peran orang tua, sudah menggantikan peran sekolah saat ini juga. Kita lihat ya, sekolah sekarang sudah tidak tergantung dari ibu gurunya ya. Ibu guru sih masih ada ya, tapi teknologinya semua pakai digital. Bahkan kalau dia punya persoalan hidup pun, mungkin dia ada persoalan-persoalan, ya mungkin kalau bagi mereka yang mungkin sudah berkeluarga dan sebagainya, ya, dia mungkin mencari solusi bagaimana nih kok saya ribut dengan istri ini, bagaimana caranya. Itu banyak orang yang kemudian hanya mencari melalui Google. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, sebab Google itu berisi hal-hal yang bukan hanya positif, tetapi bisa juga yang negatif. Dalam arti kata belum tentu sesuai dengan budaya kita, belum tentu sesuai dengan iman kepercayaan kita, belum tentu sesuai dengan budaya yang diajarkan oleh orang tua kita. Belum tentu sama, sebab Google itu kan begitu luas sehingga orang bisa mengakses informasi apapun juga dari Google. Dan anak-anak sekarang mereka semua sangat rasional. Ya, semuanya harus logis. Ya, istilahnya begini, mungkin mereka lebih familiar dengan Samsung daripada dengan Samson. Ya, cerita Samson mungkin mereka belum tentu ngerti. Tapi kalau disebut Samsung apa tuh? Oh, saya tahu Samsung HP. Ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, apalagi sekarang kalau kita lihat bahwa dengan situasi seperti ini, dengan bisnis seperti ini, banyak keluarga di mana orang tua kedua-duanya harus terpaksa bekerja. Kalau zaman dulu, kalau yang sebelum ini ya, maksud generasi waktu saya atau masih orang tua saya, seorang ayah bekerja itu cukup untuk menghidupi istri dan mungkin anak. Mereka bisa sekolah dengan baik, mereka bisa makan dengan baik, hanya dengan satu orang yang bekerja. Sekarang harus 2 orang bekerja pun kadang-kadang mereka masih nggak cukup. Ya karena kita tahu bahwa uang sekolah juga mahal, ya kebutuhan semua mahal, diperlukan gadget yang tidak murah, dan semuanya itu mempengaruhi kepada kehidupan dalam keluarga mereka. Nah, ini juga akan berpengaruh tentunya kepada bagaimana orang tua harus menyikapi dan mendidik anak-anak itu dengan situasi yang semua sudah berubah. Dan menurut saya, ini hanya pendapat saya pribadi, ada 2 lembaga Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak. Yang pertama tentunya kita tahu semua bahwa anak itu merupakan upah bagi kedua orang tua. Nah tentunya kalau anak itu sudah diberikan kepada satu keluarga, maka yang bertanggung jawab
tentunya adalah keluarga yang dipercaya oleh Tuhan untuk membesarkan anak itu. Jadi lembaga yang pertama adalah keluarga. Dan saya yakin bahwa ya Tuhan membentuk gereja juga untuk mendidik anak-anak juga. Mendidik setiap manusia sebab ciptaan Tuhan. Jadi menurut saya ada dua lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter, pembentukan cara mendidik anak, yaitu keluarga dan gereja. Ini menurut saya. Saya yakin gereja juga dipercaya dan saya yakin gereja juga mempunyai suatu keinginan juga untuk membuat setiap manusia berkarakter dan sesuai dengan Sang Penciptanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca, ada 3 peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa Tuhan memeluk anak-anak itu. Nah, kenapa Tuhan memeluk anak-anak itu? Yang pertama tentunya adalah karena Ia ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi kepada anak-anak semua. Memberikan suatu rasa kasih kepada anak-anak. Ada ikatan antara Tuhan dengan anak-anak. Dan saya yakin bahwa ini memang hal yang diperlukan oleh anak-anak. Karena kalau kita melihat bahwa pada saat ini pun sering kita melihat di televisi atau dimanapun juga bahwa masih terjadi tawuran, ada keributan geng motor, ya narkoba dan sebagainya. Dan ketika anak-anak itu kemudian ditahan oleh pihak yang berwajib dan diinterogasi, maka biasanya dari situ akan muncul suatu kesimpulan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang memang dilahirkan dari lingkungan yang broken home. Anak-anak yang tidak mendapat kasih dalam keluarganya. Dan jadi untuk memberikan rasa kasih kepada anak-anak itu merupakan suatu hal yang penting dan Tuhan menyadari akan hal itu. Dan tapi selain itu bukan hanya sekedar Tuhan itu ingin memberikan suatu rasa kasih kepada anak-anak. Tetapi Tuhan mempunyai suatu visi yang lain, mempunyai misi yang lain, yaitu Tuhan ingin menanamkan benih kasih kepada setiap anak, agar setiap anak itu pada saat dia besar, dia bisa menghasilkan buah-buah kasih yang Tuhan sudah tanamkan sebelumnya. Itu yang lebih penting. Nah, masa kecil anak itu akan membentuk karakter daripada anak itu. Kalau kita melihat kepada jurnal-jurnal psikologi dan sebagainya, kita sering membaca buku-buku mengenai keluarga. Kita mengetahui bahwa karakter anak dibentuk pada saat dia kecil. Maksudnya adalah kalau dalam keluarga itu dia biasa diperlakukan oleh ayahnya, diperlakukan oleh ibunya dengan kasar, ayahnya biasa memaki dia, mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka anak itu sendiri akan terbentuk menjadi temperamen yang keras. Tapi sebaliknya kalau seorang anak memang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kasih, ya diberikan dengan cara pengertian dan sebagainya, dididik dengan baik, maka dia juga akan menjadi anak yang baik. Dia bisa mentransferkan kasih, ya cara mendidik yang baik itu kepada teman-temannya. Dan begitu juga dengan saya juga pernah membaca bahwa anak yang pada saat kecilnya itu pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, itu akan mempengaruhi juga pada saat dia besar, pada saat dia menikah dan sebagainya. Dia akan menjadi anak yang lebih emosional, ya menjadi anak yang lebih curigaan, yang menjadi punya kepribadian yang labil dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi pada saat anak-anak itu akan mempengaruhi terus pada saat dia menjadi besar. Bahkan saya pernah mengetahui juga ada keluarga yang di mana orang tuanya antara ayah dan ibunya mempunyai kepercayaan yang berbeda, mempunyai agama yang berbeda. Maka anak itu pada saat dia besar, dia menjadi kadang-kadang bingung. Ini mana yang harus saya ikuti? Sebab dua-duanya orang tua yang harus dipercaya, tapi dua-duanya punya prinsip yang berbeda. Nah, hal-hal seperti ini menentukan karakter anak pada saat dia menjadi besar dan pada saat dia membina keluarga sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Anak belajar awal mulanya dari keluarga. Dan keluarga itu menentukan karakter anak itu sampai dia menjadi dewasa. Dan kalau kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa lingkungan yang paling berpengaruh dalam setiap anak itu adalah keluarga. Maka kalau sampai anak itu rusak, sampai anak itu mempunyai kepribadian yang tidak baik, siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa yang paling berpotensi untuk menyesatkan anak? Kalau dalam tanda kutip menyesatkan anak. Ya keluarga itu sendiri. Jadi makanya kita harus sangat hati-hati dengan keluarga kita. Kalau setiap orang tua mengajarkan suatu kepahitan kepada anak-anak, katakanlah tidak percaya kepada Tuhan, kemudian selalu mengatakan yang jelek, oh si ini jelek, si itu jelek, oh yang ini suka menipu, yang ini gak bagus. Semuanya, maka dia punya persepsi bahwa orang-orang di sekitar itu juga semuanya jelek. Saya pernah punya ada satu keluarga juga dari kami sendiri juga ada. Dia selalu dikatakan bahwa oh tante kamu itu ya saudara-saudara kamu itu yang lainnya itu sebetulnya mereka itu nggak baik orangnya. Mereka itu hanya baik pura-pura dan sebagainya. Orang itu setiap kali orang tua memperkatakan yang tidak baik, maka pada saat dia besar hatinya penuh dengan kepahitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ini terjadi dalam keluarga kita. Karena apa? Karena Tuhan sangat membenci orang yang menyesatkan anak-anak. Matius 18 ayat 6 mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya apa? Tuhan tidak mau sampai ada anak-anak yang tersesat karena orang tua yang tidak benar dalam mendidik anaknya. Jadi dari yang pertama ini, dari bagian yang pertama ini kita bisa melihat bahwa kasih orang tua membentuk karakter yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi kasih Tuhan itu memulihkan hati yang luka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat juga ada peristiwa lain yang terjadi selain dari yang pertama tadi. Yaitu apa? Murid-murid melarang anak-anak untuk mendekat kepada Yesus. Kalau sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang dilakukan murid Tuhan Yesus itu apakah betul atau tidak? Kalau katakanlah pada saat itu saudara ada di tempat itu, atau saudara menjadi murid-murid Tuhan Yesus, apakah saudara akan melakukan hal yang sama? Pasti mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, oh kalau saya jadi murid Tuhan Yesus, saya tidak akan lakukan itu. Apa betul? Kenapa murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu? Kenapa murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak untuk dekat kepada Yesus? Yang pertama sebetulnya, dasar pemikirannya adalah murid-murid Yesus tidak menganggap bahwa anak-anak itu adalah hal yang penting. Ya. Nah itu yang pertama yang dia pikirkan adalah seperti itu. Jadi dia pikir anak-anak nggak usah dekat kepada Tuhan Yesus lah. Ya. Yang kedua adalah dia murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa aduh Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah capek banget. Ya. Banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan yang pantas dilakukan oleh Tuhan. Misalnya katakanlah mungkin menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, menginjili. Ya, kemudian membuat mujizat, ya air menjadi anggur, ya 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Itulah yang pantas dikerjakan oleh Tuhan. Kalau cuma datang, ketemu anak-anak, tumpang tangan, memberkati, nggak penting itu buat Tuhan. Ya, sebetulnya itu bukan pekerjaan Tuhan, nggak usah lah Tuhan melakukan yang remeh-temeh kayak begitu, nggak usah. Itu yang menyebabkan anak-anak murid-murid Tuhan Yesus kemudian bersikap seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, apakah kita juga kadang-kadang bersikap seperti itu? Sampai seberapa jauh orang tua menganggap anak-anak itu penting? Buktinya banyak anak-anak yang khususnya dari keluarga malah yang keluarga mampu. Dia mempercayakan anaknya bukan dirawat oleh orang tua sendiri, tapi diserahkan kepada ada babysitter, ada asisten rumah tangga,
Dan mereka sama sekali tidak menghiraukan atau mereka tidak ikut terlibat dalam pembentukan karakter dari anak. Bukankah itu sama dengan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka menganggap bahwa anak-anak itu bukan hal yang penting dalam keluarga. Dan bukankah itu juga sama dengan pemikiran murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa orang tua itu lebih pantas untuk melakukan pekerjaan yang lain yang lebih penting daripada mengurus anak-anak, mendidik anak-anak, cari uang, mungkin. Nah, kemudian juga bertemu dengan rekan-rekan bisnis, golf sama-sama, atau arisan sama-sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Sehingga itu mempunyai seolah-olah membina relasi dengan yang lain. Dan itu mendatangkan bisnis bagi keluarga. Yang kemudian orang tua akan bisa bicara kepada anak-anak. Ya itu kan semua kan nanti kan buat kepentingan kamu juga. Kalau papa tidak golf, papa tidak punya relasi bisnis, mau bagaimana kita bisa cari uang? Secara tidak sadar kita juga mengatakan bahwa kamu tuh nggak penting, anak-anak itu nggak penting. Jadi jangan kita menyalahkan murid Tuhan Yesus. Koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama seperti itu tanpa kita sadari. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ingin menggarisbawahi, karena kita ini buatan Allah. Kita semua ini buatan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, ada terjemahan yang mengatakan bahwa bukan hanya sekedar disebutkan buatan Allah, tetapi kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Kita ini adalah mahakaryanya Allah. Karya yang penting dari Allah. Kita semua ini adalah karya yang penting dari Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita menyerahkan mendidik anak kita kepada orang-orang yang sebetulnya kurang cocok dalam mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau kita berbicara mengenai keimanan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam cerita yang konteks yang tadi, anak-anak selain bertemu dengan murid-murid Tuhan yang menghalaukan mereka, tetapi untungnya mereka juga ada yang orang-orang lain yang terbeban untuk membawa anak-anak itu kepada Yesus. Ya, nah saya sangat mengapresiasi guru-guru sekolah minggu, ya khususnya di tempat kami yang saya tahu. Di mana dia dengan tulus hati melayani anak-anak, membimbing anak-anak, mendidik anak-anak. Dan banyak di antara anak-anak mereka itu sebetulnya yang justru mereka kurang mendapat kasih dari orang tuanya. Tetapi justru mereka melakukan ini untuk membuat anak-anak ini mempunyai suatu ikatan kasih satu dengan yang lainnya. Dan mereka mengenal siapa Tuhan itu. Nah, jadi pesan saya kepada anak-anak dalam bagian ini. Kalau kan katakanlah orang tuamu kurang memperhatikan engkau atau tidak memperhatikan engkau. Jangan putus asa. Jangan lari kepada jalan lain. Apakah itu narkoba atau Anda masuk kepada geng-geng yang tidak jelas atau bahkan sampai ingin mengakhiri hidupmu. Sebab itu bahayanya Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak yang putus asa dan sebagainya dia cari dari Google. Google bisa menjawab semua hal-hal, tapi belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip anak-anak Tuhan. Bisa saja ada yang menyarankan, oh lebih baik kamu bunuh diri. Dan bahkan ada situs yang menuliskan bagaimana cara bunuh diri yang enak. Sudah pasti itu adalah suatu hal-hal yang diciptakan oleh iblis untuk menjerumuskan anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak, kalau Anda merasa putus asa, orang tuamu tidak memperhatikan engkau. Jangan kemana-mana. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda. Itu adalah jaminan dari Tuhan. Ya. Dan yang bagian yang ketiga adalah kita mengetahui bahwa Tuhan menumpangkan tangan untuk memberkati kepada anak-anak. Kenapa Tuhan menumpangkan tangan? Kenapa hal itu penting Tuhan lakukan? Karena Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan itu diberkati.
Dari sejak mereka kecil, mereka sudah ditanamkan berkat-berkat itu ada pada anak-anak semua. Sehingga pada saat mereka besar pun, mereka akan diberkati. Nah, kalau kita lihat dalam konteks keluarga, siapa yang pantas untuk memberkati anak-anak? Siapa wakil Tuhan dalam keluarga? Itu kita tahu. Imam dalam keluarga adalah seorang ayah. Ayahlah yang bertanggung jawab untuk memberkati anak-anaknya. Hosea 4 ayat yang ke-6 dituliskan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian, Hosea pasal 4 ayat ke-6 ini memang berbicara dengan konteks sebagai kebangsaan. Tetapi bangsa terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seorang ayah juga adalah seorang imam, maka Tuhan mengatakan, apabila imam melupakan pengajaran Allah, maka Tuhan juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Seorang ayah bertanggung jawab memberkati anak. Tetapi ingat, kalau seorang ayah melupakan ajaran Allah, maka Allah juga akan melupakan anak-anakmu. Apakah kita sebagai seorang ayah mau bahwa anak-anak kita dilupakan oleh Allah? Apa yang akan jadi dengan anak-anak kita kalau Allah melupakan anak-anak kita? Nah, yang jadi persoalan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang tua maksudnya ayah tidak berani menumpangkan tangan kepada anak-anaknya? Banyak orang tua yang mengatakan kalau kita kalau suruh menumpangi tangan anaknya, dia bilang, waduh, rasanya saya nggak pede deh, saya nggak pede. Ya, contoh misalnya katakanlah suatu saat anak itu mau sekolah keluar kota atau mau keluar negeri dan sebagainya, atau dia mungkin mulai bekerja dan orang tua mengucap syukur, bikin ibadah ucap syukur di rumahnya. Dan dia mengundang hamba Tuhan untuk datang. Tujuannya apa? Supaya pendeta itu bisa memberkati anaknya. Bisa mendoakan anaknya supaya pada saat anak itu bekerja, pada saat anak itu sekolah, supaya dia diberkati, dilindungi, dijaga dari segala kuasa kegelapan dan lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus pendeta yang melakukan? Saya bukan berarti bahwa saya anti dengan pendeta, tidak. Tetapi siapa yang paling afdol, siapa yang paling bertanggung jawab, dan doanya didengar oleh Tuhan? Pasti ayahnya. Sebab apa? Sebab ayah itu pasti mempunyai kasih yang melebihi daripada sekadar orang luar. Orang tua adalah orang yang paling afdol, paling tepat untuk berdoa bagi anak-anaknya. Dan kadang-kadang orang tua mengatakan begini, ya tapi kan saya kan gak punya kuasa, saya kan bukan pendeta. Kita baru melewati hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa setiap orang diberi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dari mana dikatakan? Dari Yerusalem dulu. Artinya apa? Dari rumah tangga, dari keluargamu dulu. Anda diberi kuasa semua yang sama oleh siapapun juga. Siapa yang memberi kuasa? Tuhan memberi kuasa. Banyak orang tua juga tidak berani menumpangkan tangan kepada anak karena apa? Karena dia merasa bahwa dia tidak pantas, dia tidak layak untuk menumpangkan tangan. Menumpangi tangan kepada anaknya. Kenapa? Karena dia bilang, aduh hidup saya belum benar. Ya, saya rasa nggak pantas deh, saya takut. Nanti kalau saya tumpangin tangan malah anak saya jadi nggak benar. Kan ada transfer spirit nanti. Betul. Hal itu terjadi, memang bisa terjadi transfer spirit. Lalu kalau misalnya katakanlah hal seperti itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian orang tua tidak menumpangi tangan kepada anaknya? Bukan. Solusinya adalah apa? Ayahnya harus hidup benar. Ayahnya harus bertobat. Ini yang harus dilakukan. Mazmur 37 ayat 25 menuliskan begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau saudara mau anak cucunya diberkati, apa yang harus dilakukan di sini? Anda harus menjadi orang yang benar.
supaya anaknya tidak meminta-minta roti atau anaknya diberkati oleh Tuhan. Saya tahu memang tidak mudah, tetapi itu yang harus dilakukan oleh ayah sehingga dia layak untuk pantas anaknya diberkati. Jadi pada bagian yang ketiga ini saya ingin sampaikan bahwa anak-anak, para istri yang mungkin pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, doakan ayahmu. Sebab kehidupan seorang ayah, kehidupan ayah dalam pekerjaan, dalam bisnis, pergaulan di luar tidak mudah. Banyak hal-hal yang mungkin terjadi. Doakan supaya ayahmu bisa hidup benar. Dan ayah-ayah, hiduplah dengan benar. Dengan doa dari anak-anak dan istrimu. Dan beranilah. Berusahalah menjadi orang yang pantas dipakai Tuhan. Untuk menumpangkan tangan kepada anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berfirman kepada kami semua. Kami ingin bahwa anak-anak Tuhan semua mempunyai karakter yang baik. Dan kami tahu Tuhan, bahwa karakter yang baik itu dibentuk dari unit yang terkecil, gereja terkecil, yaitu keluarga. Ajar kami semua Tuhan, untuk hidup benar dan layak di hadapan-Mu. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Sehingga kami boleh menjadi suatu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan apabila pada saat ini kami belum dapat melakukannya. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami akan mampu melakukan menjadi orang yang seturut rencana dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Hadi Setiawan yang sudah menyampaikan firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Seperti biasa kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung. Bapak Ibu yang ada di rumah, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan secara transfer online. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia ucapan syukur, buah sulung, kolekte. Kita mau bawa di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit bersama. Baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh melewati perjalanan kami di bulan yang lalu. Dan kami ada di bulan yang baru. Semua karena anugerah, perlindungan, penyertaan, berkat dan kekuatan Tuhan saja. Terima kasih untuk firman yang sudah kami boleh dengar. Yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Hadi Setiawan. Biarlah kami punya tugas tanggung jawab sebagai orang tua untuk bisa mendidik, mengajar anak-anak kami. Seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih, kini saatnya kami mau belajar bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami mengangkat amplop persembahan kami. Dan kami sadar, kami tahu kalau kami bisa memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi bagi kami. Kuduskan hati kami, agar ketika kami memberinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Sambil memberi persembahan kita nyanyikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kami serahkan kepada Pastor Monik untuk doa berkat. Mari sebelum kita mengangkat tangan ke hadapan Bapa, firman Tuhan berkata, Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah ia akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan kau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau telah melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu nyata atas kami, atas keluarga kami. Terima kasih atas kasih-Mu, atas setiap keluarga lepas keluarga, Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, bahkan kalau ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami goncangan di dalam keluarga, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Engkau mampu memulihkan, menyembuhkan setiap luka hati. Dan kami percaya pada saat Engkau terlibat di dalam keluarga kami, pada saat kami mengundang Engkau, kami mengandalkan Engkau, Tuhan, Engkau akan memulihkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak kami yang saat ini jauh daripada-Mu, Tuhan, kami menyebut nama anak-anak kami di hadapan-Mu saat ini. Bawalah mereka kembali kepada jalan-Mu. Jamalah hati mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan kami menjadi orang tua, baik suami istri sebagai orang tua, ataupun kami sebagai ada yang single parent, Tuhan. Pengurapan-Mu penuh, komplit atas setiap kami. Sehingga kami mampu membawa anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mampu mengasihi anak-anak kami, mampu mengampuni anak-anak kami dengan kasih daripada-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu bagi setiap kami, para orang tua. Dan kalau kami adalah anak-anak ya Tuhan, kami mau membawa orang tua kami ke hadapan-Mu. Beri mereka kekuatan ya Tuhan. Beri mereka hati yang melekat kepada Engkau lebih lagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga kami dengan darah Yesus, dan pakailah keluarga lepas keluarga hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang memberkati para pendoa, Pastor Lydia dan tim pendoa, tim praise and worship, para imam musik yang memberikan penyembahan pengagungan kepada-Mu, yang menarik hadirat Allah sehingga setiap kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan.
Engkau memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih untuk taburan firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Hadi Setiawan. Engkau yang memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, apa saja yang ia lakukan Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih untuk setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan Asyir Multimedia, apapun ya Tuhan di belakang layar. Terima kasih Engkau memilih, Engkau mengutus kami, Engkau mempercayakan pelayanan bagi setiap kami untuk melakukan. Itu suatu kehormatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk para jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Berlimpah-limpah-limpah Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mengangkat tangan ke hadapan. Dibukalah tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Apa saja yang Kau buat Tuhan, menghadirkan hikmat-Nya, perkenanannya, sehingga apa yang Kau lakukan meninggikan nama Tuhan Yesus dan berhasil. Engkau dijauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, dari COVID, dari niat-niat orang jahat. Dan Tuhan memakai hidup-Mu lebih lagi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang menolong, menguatkan, menghibur, dan mengurapi dari hari ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin.